Keesaan Allah dalam keberhakannya, keesaan Allah dalam keberhakannya atas ibadah para hamba. Saya ulangi, keesaan Allah dalam keberhakannya atas ibadah para hamba. Apa sih artinya keberhakan? Allah punya hak. Atau dengan bahasa yang lugas, ibadah itu hanya boleh kepada Allah. Dalam ayat yang minimal sehari kita baca 17 kali. Apa itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Hanya kepadamulah kami beribadah, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Ayat ini, kata sebagian ulama, adalah intinya surat Al-Fatihah. Apa? Intinya surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah adalah intinya Al-Quran. Apa kata ulama? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah intinya surat Al-Fatihah. Sedangkan surat Al-Fatihah adalah intinya Al-Quran. Berarti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu intinya inti. Makanya Imam Ibnul Qayyim, beliau mengupas ayat ini. Ayat apa tadi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam 3 jilid buku. Berapa jilid? 3 jilid buku. Ada yang tahu judul bukunya? Yang tahu dapat hadiah. Hadiahnya minta sama panitia. Ini panitianya berdoa, mudah-mudahan gak ada yang jawab. Yang jawabnya apa? Masya Allah, kasih hadiah. Jangan-jangan panitia juga. Madarijus Salikin. Apa judul bukunya? Madarijus Salikin baina manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bayangkan 3 jilid mengupas ini ayat, satu ayat ini dikupas dalam 3 jilid buku. Memang ayat ini itu adalah intinya dakwah para nabi dan para rasul. Kenapa kok Abu Jahal, Abu Lahab, saya tanya, Abu Jahal, Abu Lahab orang Arab bukan? Orang Arab bukan? Bahkan orang Arab yang paling Arab, karena mereka ada di suku apa? Quraisy. Berarti mereka bisa ngomong Arab enggak? Ya bisa lah. Ketika mereka diajak untuk ngomong, mengucapkan la ilaha illallah, mau? Mau enggak? Enggak mau. Mereka bisa enggak ngomong la ilaha illallah? Bisa enggak? Bisa. Lidah mereka itu bukan kayak lidah kita. Bisa mereka lancar untuk ngucapin la ilaha, bahkan sekali dengar mereka langsung bisa. Tidak seperti sebagian orang ketika akan masuk Islam kan kesulitan kan, asyhadu, asyhadu, bingung kan, karena memang lisannya bukan lisan orang Arab. Tapi Abu Jahal, Abu Lahab dan musyrikin Quraisy yang lainnya disuruh ngomong la ilaha illallah, disuruh mengucapkan la ilaha illallah, mereka nggak mau.
Mereka nggak mau bukan karena tidak bisa, tapi karena mereka tahu apanya? Konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Allah lekam di dalam Al-Quran. Ketika Allah menceritakan bagaimana jawaban musyrikin Quraisy ketika mereka diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, apa kata mereka? Aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah Muhammad ingin membuat sesembahan itu cuma satu? Inna hadza la syai'un ujab. Ini aneh bin ajaib. Ya. Jadi mereka itu nggak terima kalau sesembahannya cuma satu, nggak keren. Ya. Saya tanya, Abu Jahal, Abu Lahab, musyrikin Quraisy itu nyembah Allah nggak sih? Pertanyaan, mohon dijawab. Nyembah Allah atau tidak? Nyembah. Kok musyrik? Iya. Karena mereka selain nyembah Allah, mereka nyembah yang lainnya. Inilah yang namanya musyrik. Musyrik itu kan mensekutukan. Atau bahasa lainnya menduakan. Boleh nggak mendua? Hah? Tergantung Ustaz. Jangan semangat banget, boleh gitu. Dalam apa dulu? Mendua dalam beribadah nggak boleh, ya. Mendua dalam berumah tangga, ya lihat terpenuhi syaratnya atau tidak, ya. Ustadznya masih satu. Maka jawaban dari musyrikin Quraisy, aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad pengen ngajak kita menyembah cuma satu? Ini aneh. Ini aneh ini. Gak ada ini dalam literatur pengetahuan kita, gak ada. Nih buktinya ya, buktinya musyrikin juga menyembah Allah. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah nanya seorang musyrik. Bismillah. Pernah nanya seorang musyrik. Apa isi pertanyaan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya fulan, wahai fulan, kam ilahan ta'budil yaum? Ngomong-ngomong hari ini kamu nyembah berapa Tuhan? Ini pertanyaannya siapa? Rasul SAW kepada seorang musyrik. Ditanya sama Rasul, ente hari ini nyembah berapa Tuhan? Kata dia, sab'atun. Berapa sab'atun? 7. Hari ini aku menyembah 7 Tuhan, wahai Rasul. 7 Tuhan itu siapa aja? Kata dia, sittatun fil ardi wa wahidun fis sama. Dari 7 Tuhan itu 6 Tuhan di bumi, 1 Tuhan di langit. Yang 1 Tuhan siapa? Allah. Yang 6 Tuhan siapa? Berhala yang ada di sekeliling Mekah. Ada berapa? 360 berhala. Berarti bukan mendua lagi itu. Udah men-3, men-7, men-360. Dan konsep mendua dalam beribadah seperti ini tidak diterima di dalam Islam. Makanya kalimat tahlil apa? La ilaha illallahu wahdah. Apa artinya wahdah? Satu-satunya. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Seorang muslim
harus fokus ketika beribadah. Hanya kepada Allah saja, bukan kepada selain Allah. Dia butuh rizki, minta sama Allah. Dia pengen kedudukan, minta sama Allah. Dia anak masuk ke perguruan tinggi, pengen lulus, minta sama Allah. Dia bujangan, lagi melamar seorang wanita idamannya, pengen lamarannya diterima, minta sama Allah. Dia sudah nikah sekian belas tahun belum punya anak, minta sama Allah. Dia sudah nikah, punya istri satu, pengen nambah, minta sama Allah, dan terserah Allah akan ngabulkan atau tidak. Apapun keperluan kita, minta sama Allah. Itulah manifestasi penerapan dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Berapa berarti? 4. Kita ulangi. Yang pertama, keesaan Allah dalam zatnya. Yang kedua, nama-nama dan sifat-sifatnya. Yang ketiga, dalam perbuatannya. Yang keempat, keberhakan Allah terhadap ibadah para hambanya. Ternyata banyak Imam Syafi'i di sini. Gak nulis tapi bisa menyebutkan. Masya Allah. Mudah-mudahan ngajinya tetap diingat ya. Ya, biasanya itu kalau nggak nulis lupa biasanya. Yang nulis aja lupa. Apalagi yang nggak nulis. Masih ada waktu.